Bab 356. Ada 3 aturan. Pertama, hidup dan mati adalah takdir, pemenangnya adalah raja. Seperti namanya, roh pemburu tidak bisa tidak membunuh, dan mau tidak mau saling membunuh dan berkelahi di antara mereka sendiri. Hidup dan mati si pecundang diserahkan kepada pemenang untuk memutuskan. Aturan yang sangat kejam, sekilas kebrutalan berdarah telah terlihat sejak masyarakat pemburu roh baru saja dimulai. Tidak ada yang takut, tetapi orang-orang yang memutar mata dan menatap orang-orang di sekitarnya terlebih dahulu. Menghitung. Aturan kedua, tetua kedua berkata, hutan Dongping dibagi menjadi 3 tempat, kiri dan kanan. Akademi Taichu kami berjalan ke kawasan hutan paling kanan, masuk jauh ke dalam hutan Dongping dan memasuki puncak utama pegunungan Dongping, melintasi garis samping berdarah di kaki puncak utama. Itu adalah lingkaran kemenangan, dinyalakan. Lingkaran kemenangan akan dikunci, dan pemenang terakhir akan dipilih di antara mereka. Orang lain. Tetua kedua melirik semua orang, menepuk janggutnya dan berkata dengan arogan, jika kamu tidak masuk ke lingkaran kemenangan, kamu akan menjadi pecundang, dan kamu akan menyia-nyiakan masyarakat pemburu roh dengan sia-sia. Mendengar suara tetua kedua, yang sedikit jijik dan tidak senang, beberapa murid pasti akan kesal, terutama murid luar. Kekuatan mereka paling rendah, dan kemungkinan besar mereka akan dikeluarkan dari lingkaran pemenang. Akankah perkumpulan roh berburu memperlakukan setiap orang secara berbeda karena sekte dalam dan luar? Setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang status atau tingkat kultivasi mereka, dan pemenangnya akan mendapatkan pesanan khusus. Tetua kedua tidak mengumumkan hal ini saat ini. Lanjutnya, Penatua kedua, Peraturan 3, 1 dari 10.000 di lingkaran pemenang. Ini akan menjadi huru-hara, dan hanya pemenang yang berhak berdiri. Tapi jangan khawatir, mereka yang bisa memasuki lingkaran pemenang berdarah adalah para elit di akademi. Pada saat itu, kamu akan diberikan obat mujarab penyelamat jiwa. Mendengar ini, Jun Jiu mengerutkan kening dan menatap. Bagikan pil penyelamat hidup. Tidak, ini jelas merupakan langkah terakhir dari dewa pendorong kematian. Setelah mengetahui bahwa ada ramuan penyelamat hidup, para murid yang memasuki lingkaran kemenangan berdarah pasti akan bertarung dengan sekuat tenaga, dan tidak akan berhenti sampai mereka menang. Bahkan ada orang yang akan saling membunuh dan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan ramuan penyelamat hidup. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, baik itu berdarah atau kejam. Dia akan menjadi pemenang pada akhirnya, dan dia tidak harus memikirkan nasib yang kalah. Dari ketiga aturan tersebut, yang satu lebih berdarah dan lebih kejam dari yang lain. Setelah Penatua kedua selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menembakkan 3 meriam ke langit. Buka mulut Anda, dan suaranya kuat dan menyebar kemana-mana. Perburuan roh akan dimulai, jadi orang-orang memasuki hutan Dongping. Mu Jingyuan, ayo pergi. Tunggu. Yunni berhenti tiba-tiba, dan dia melangkah mendekat dan menatap Jun Jiu. Ekspresinya tidak mau, marah, dan kesal. Tapi Yunni masih memiliki senyum yang menawan dan indah, dan berkata dengan lembut kepada Jun Jiu, Jun Jiu, jika Anda menghadapi bahaya di hutan Dongping, Anda dapat menggunakan panah keras ini untuk meminta bantuan saya. Mengangkat alis, Jun Jiu melihat Di Yun. Panah berdering diserahkan oleh Ni. Sebelum dia bisa menjawab, Mu Jingyuan terlebih dahulu berkata, Junior Sister Yunni, apakah kamu meragukan kekuatanku? Dengan adanya aku, bagaimana mungkin Junior Sister Jun berada dalam bahaya? Benar, Yun. Ni tersenyum pada Mu Jingyuan, tapi dia membenci Mu Jingyuan sangat dalam hatinya. Jika Mu Jingyuan tidak kembali, dia tidak akan pergi mencari Jun Jiu dan yang lainnya. Sekarang Jun Jiu hanya bisa membentuk tim dengannya, yang sangat menguntungkan tindakannya. Penuh kebencian, itu semua diganggu oleh Mu Jingyuan. Sedemikian rupa sehingga Yunni tidak punya pilihan selain menyimpan dendam terhadap kakak senior yang dia hormati dan kagumi di masa lalu. Apa itu kekaguman sebelum minat? Jun Jiu mengulurkan tangan untuk mengambil panah, dan dia sedikit mengangguk ke arah Yunni. Anggukan, senyum di bibir terasing dan acuh tak acuh, terima kasih, kakak senior Yunni. Yunni, sama-sama. Saya seorang kakak perempuan, dan saya harus membantu dan melindungi Anda. Benar, kata Yunni, mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Jun Jiu untuk menunjukkan keintiman. Namun, sebelum dia mengangkat tangannya, dia tidak mendekati murid kucing Xiao Wu,
menatap dengan dingin cakar tajamnya yang siap bergerak. Yunni harus menarik tangannya karena malu. Saya berpikir sendiri mengapa kucing sialan ini begitu galak. Yunni membuka mulutnya tetapi berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan berangkat dulu. Brother Pastor, tolong bekerja keras. Saya harap Anda mendapatkan hasil yang baik. Petik 2, tidak perlu berharap, yang pertama adalah milik kami. King Yu menjawab dengan dingin, membuat Yunni terlihat pucat membeku. Dia ingin menyangkal bahwa itu tidak mungkin, tetapi melihat Mu Jingyuan di sini, dia hanya bisa menahan senyum, berbalik dan pergi. Junjiu juga berbalik, ayo pergi. Oke, King Yu mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya Mu Jingyuan yang melihat punggung Yunni, lalu pada Junjiu, kecurigaan muncul di mata yang cerah dan bijaksana. Mengapa dia merasa bahwa keharmonisan yang dangkal antara Yunni dan Junjiu sebenarnya menyembunyikan badai yang dahsyat? Dia juga ingin bertanya pada Junjiu apakah dia benar-benar ingin menggunakan panah dering yang diberikan Yunni padanya. Setelah Junjiu memasuki hutan Dongping, dia melemparkan anak panah itu dengan tangannya. Sudut bibirnya terangkat tak terkendali. Mu Jingyuan berjalan dan dengan sengaja bertanya, Junior Sister Jun, mengapa kamu kehilangan panah yang diberikan Yunni kepadamu? Setelah jeda, Junjiu menyipitkan mata padanya dan berkata dengan dingin, Brother, Pries gunakan, kalau begitu kamu bisa mengambilnya, aku tidak membutuhkannya. Nada dingin tidak mengurangi arogansi dan kesembronoan. Tapi tidak ada yang akan berpikir bahwa Junjiu terlalu gila, seolah-olah dia begitu bersinar, begitu menyilaukan hingga sulit untuk berpaling. Mu Jingyuan melambaikan tangannya, mengatakan bahwa dia hanya bertanya. Segera dia berjalan ke depan untuk memimpin jalan, sangat sunyi dan tidak ada yang berbicara, hanya kicauan burung di hutan dan teriakan binatang buas yang datang dari jauh. Mu Jingyuan belum terbiasa dengan ketenangan seperti itu. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Junjiu dan King Yu, salah satu dari mereka menggoda kucing di kakinya, sementara yang lain fokus melindungi anak-anaknya dan melihat adik perempuannya. Mu Jingyuan menghela nafas, sepertinya bulan depan atau lebih, dia harus membiasakan diri. Saat bertemu dengan binatang roh pertama, Mu Jingyuan pasti sangat gembira. Dia dengan bersemangat berkata, monyet berparuh elang ekor macan tutul tingkat 3, siapa di antara kita yang akan pergi? Sebelum Junjiu dan King Yu dapat berbicara, Mu Jingyuan hanya mendengar meong yang dengan penuh semangat merekomendasikan dirinya sendiri. Dia tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Xiao Wu mendengarkan dadanya, mata kucingnya menatap dingin ke monyet berparuh elang. Berekor macan tutul yang menggertakkan cakarnya dan memamerkan giginya, melihat posturnya, Xiao Wu akan pergi. Mu Jingyuan tertegun. Xiao Wu, lepaskan Xiao Wu, ayo Xiao Wu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Monyet berparuh elang berekor saling bertabrakan. Panggilan monyet, mengeong. Ada juga cakar tajam yang mencengkeram daging dan suara benturan. Mu Jingyuan membuka mulutnya. Nadanya kering. Junior Sister Jun, kamu membiarkan Xiao Wu pergi. Itu adalah monyet berparuh macan tutul tingkat ketiga. Binatang roh tingkat ketiga, bukan anjing liar di pinggir jalan, atau kelinci di hutan. Itu adalah binatang roh tingkat ketiga. Jadi Xiao Wu benar-benar tak terkalahkan. Mu Jingyuan tahu betul bahwa Junjiu peduli pada Xiao Wu. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Wu, bukankah Junjiu akan menangis? Junjiu mengatupkan bibirnya dan tersenyum nakal. Dia berkata, kakak pendeta, perhatikan, Xiao Wu belum tentu kalah. Mu Jingyuan, dia takut Xiao Wu akan dipukuli sampai mati. Jadi tidak ada gunanya kalah. Mungkinkah Junjiu tidak memiliki nomor B untuk kucingnya? Bab 357. Melihat bahwa Xiao Wu benar-benar lega bahwa kucingnya akan melawan monyet berparuh macan tutul tingkat ketiga, Mu Jingyuan tidak tahu harus berkata apa. Dia mengangkat kepalanya dengan cemas dan melihat ke atas. Pada pandangan ini, Mu Jingyuan tertegun. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Xiao Wu tidak hanya tidak menunjukkan kelemahannya terhadap monyet berparuh macan tutul tingkat ketiga. Sebaliknya, itu sangat ganas. Sosok putih itu lincah dan peka untuk menghindari serangan dan serangan diam-diam dari monyet berparuh elang ekor macan tutul, berlarian dengan kecepatan kilat, menyeret monyet berparuh elang ekor macan tutul seperti menerbangkan layang-layang. Bentak, monyet berparuh elang berekor macan tutul sangat marah hingga berteriak dan menggerakkan ekornya. Tidak hanya Xiao Wu tidak bersembunyi, dia membuka mulutnya dan bergegas maju. Mu Jingyuan menarik napas dalam-dalam, apakah itu kucing yang begitu ganas?
Adegan yang lebih mengejutkan terjadi. Xiao Wu bahkan menggigit ekor monyet berparuh elang berekor macan tutul. Ekornya patah, dan rasa sakit menyebabkan monyet berparuh macan tutul berteriak. Melompat-lompat dengan keras, monyet berparuh macan tutul tingkat ketiga membuka mulutnya dengan marah dan memuntahkan badai ke arah Xiao Wu. Badai itu disamakan dengan pukulan fatal oleh guru spiritual tingkat ketiga. Dimanapun ia lewat, ilalang dicabut, dan pohon besar itu juga dipatahkan menjadi dua. Xiao Wu mendongak dengan angkuh, tidak takut sama sekali. Itu mengangkat cakarnya dan menamparkan tanah dengan keras, dan sosoknya dengan cepat melewati badai seperti panah tajam bayangan putih. Kecuali rambut yang ditiup, tidak ada luka sama sekali. Cakar tajam muncul dari bantalan daging, dan Xiao Wu menerkam monyet berparuh macan tutul yang wajahnya berlumuran darah. Dengan cakar terakhir, monyet berparuh elang berekor macan tutul itu dibutakan. Pada titik ini, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Monyet berparuh elang berekor macan tutul bereaksi semakin lambat terhadap cedera tersebut. Xiao Wu menangkapnya dan mengubahnya menjadi monyet bunga besar. Ini sama sekali tidak terlihat seperti pertarungan berdarah, tetapi permainan yang menghancurkan. Xiao Wu akhirnya bersenang-senang, mengangkat cakarnya yang seputih salju dan menamparkan monyet berparuh elang berekor macan tutul. Boom! Monyet paruh elang berekor macan tutul, yang ukurannya 5-5 kali lebih kecil, dikirim terbang oleh cakar Xiao Wu. Bam-bam mematahkan dua pohon besar sebelum berhenti, tulang punggung monyet berparuh macan tutul patah, dan mati segera setelah dua lolongan. Dan Xiao Wu menjentikkan ekornya, meregangkan tubuh dengan malas dan kembali dengan kemenangan. Tepuk tangan, King Yu bertepuk tangan, Xiao Wu luar biasa. Mu Jingyuan, dia mungkin bertemu dengan kucing palsu. Xiao Wu lebih ganas dari harimau dan binatang buas. Oke. Kaki depan membuat definisi keganasan dan keganasan Xiao Wu, dan kaki belakang mendengar teriakan, meong gelombang, halus dari telinga. Melihat ke bawah, mulut Mu Jingyuan berkedut. Kucing, yang tadinya kejam dan ganas, sekarang berjalan ke kaki Jun Jiu, bertingkah lengket dan centil, dan bahkan pingsan dengan tidak hati-hati, memperlihatkan perutnya dan memohon untuk dibelai. Kamu adalah kucing yang galak. Apakah kamu menginginkan wajah? Jun Jiu mengusap perutnya, dan Xiao Wu, yang menyipitkan matanya dengan nyaman dan mendengkur, berkata demikian. Apa wajah itu? Apakah penting untuk mendapatkan bantuan pemilik? Mu Jingyuan menarik napas dalam-dalam dan memandang Jun Jiu. Kakak Jun, Xiao Wu bukan kucing biasa, kan? Ya, jawab Jun Jiu. Mu Jingyuan terkejut, dan Xiao Wu juga tertegun. Yang pertama tidak mengharapkan Jun Jiu untuk mengakuinya secara langsung, tetapi yang terakhir takut rompinya akan terbuka, jadi keempat cakarnya memeluk erat lengan Jun Jiu dan tidak akan melepaskannya. Menyikat kepala kucing, Jun Jiu berkata, Xiao Wu mungkin adalah kucing yang bermutasi. Itu bukan binatang roh, tetapi kekuatan tempurnya tidak kalah dengan binatang roh. Mungkin nenek moyangnya memiliki darah dari beberapa binatang roh yang kuat. Mu Jingyuan, hahaha. Begitulah, meskipun dia tersenyum, Mu Jingyuan masih merasakan sakit hatinya, dan wajahnya sedikit malu karena malu. Baru saja dia khawatir Xiao Wu akan dipukuli sampai mati oleh monyet berparuh macan tutul tingkat ketiga, tetapi sekarang wajahnya sakit. Tapi itu bukan salahnya, siapa sangka. Bisakah Anda memikirkan kucing seputih salju dan imut yang begitu kejam? Untuk sesaat, Mu Jingyuan meragukan dunia. Meo gelombang Xiao Wu melepaskan cakarnya dan melunakkan tubuhnya, menakuti kucing itu sampai mati. Xiao Wu tidak tahu bahwa dia telah membuka rompinya, dan penjelasan Jun Jiu sekarang membingungkan Mu Jingyuan. Dibandingkan dengan sebelumnya, efektivitas tempur Xiao Wu telah meningkat pesat. Dia harus memikirkan penjelasan yang masuk akal untuk mencegah orang lain menyimpan ketidakpuasan terhadap Xiao Wu. Pada saat ini, King Yu kembali dari menangani mayat monyet berparuh macan tutul tingkat ketiga, dan dia diam-diam mengedipkan mata pada keduanya. King Yu berkata melalui transmisi suara, seseorang mengikutimu. Orang-orang yang mengikuti di belakang sangat pandai mengikuti, dan keberadaan mereka aneh. Itu sebabnya mereka tidak mengetahuinya. Dan pembunuhan Xiao Wu terhadap monyet berparuh elang ekor macan tutul tingkat 3 barusan juga membuat takut orang itu, jadi itu diekspos untuk diketahui oleh King Yu. Siapa yang mengikuti? Jun Jiu tidak perlu memikirkannya. Melihat Mu Jingyuan mengerutkan kening, dia berbalik untuk menangkap penguntit itu. Jun Jiu berkata, tinggalkan dia sendiri.
Biarkan dia mengikuti di belakang dan lihat apa tujuannya. Biarkan saja, ya, Jun Jiu mengangguk. Perburuan roh baru saja dimulai, jadi tangkap sekarang untuk menakut-nakuti ular itu. Lebih baik membesarkannya selama beberapa hari dulu, dia pikir waktunya tepat dan kemudian memberantasnya dalam satu gerakan. Kedua, masih di pinggiran hutan Dongping, dan mudah diikuti oleh yang berikutnya setelah membuangnya. Lebih baik pergi ke kedalaman hutan, di mana medannya berbahaya dan ada banyak makhluk roh. Ini juga sulit dilacak, sehingga bisa diberantas sekaligus. Jun Jiu menceritakan dua pemikirannya. Tidak mengherankan, semua orang setuju dengan keputusan. Mengabaikan jejak, mereka melanjutkan perjalanan. Menemukan makhluk roh di sepanjang jalan, yang lebih lemah diberikan kepada Xiao Wu, dan Jun Jiu yang lebih kuat bergiliran. Meski hanya ada 3 orang dan 1 kucing di dalam tim, tapi yang terkuat seperti Mu Jingyuan, seorang spiritualis hebat tingkat 2. Kedua, King Yu, guru spiritual tingkat 8, dan He Jun, guru spiritual tingkat 9. Ditambah dengan kucing yang tidak biasa, mereka memblokir dan membunuh Buddha sepanjang jalan, dan binatang buas memblokir dan membunuh binatang buas. Berdarah dan brutal, beberapa kali menakuti penguntit dari persembunyiannya dan menunjukkan kakinya. Dia beruntung tidak ditemukan beberapa kali, tetapi dia tidak tahu bahwa Jun Jiu dan yang lainnya hanya menunggu kesempatan. 3 hari kemudian, mereka memasuki kedalaman hutan Dongping dengan kecepatan tercepat. Jun Jiu, King Yu, dan Mu Jingyuan saling bertukar pandang. Saatnya mengatasi ekor kecil di belakang. Jadi ketika para penguntit melihat Jun Jiu dan yang lainnya bekerja sama untuk membunuh makhluk roh tingkat 6, mereka terkejut, dan tiba-tiba hanya ada Mu Jingyuan yang tersisa. Penguntit itu panik, memukul dan berteriak bahwa ada yang tidak beres. Dia mendengar suara dingin Jun Jiu di belakangnya, sangat dingin dan menggigit. "Apakah kamu mencari kami?" Tanda tanya petik 2, desis. Tanpa berani menoleh ke belakang, penguntit itu berlari ke depan. Sebelum mengambil 2 langkah, King Yu muncul di depannya dan menendang jantungnya. Terdengar ledakan teredam, dan penguntit itu menjerit dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Sebelum bangun, Xiao Wu melompat ke dadanya. Cakar tajam seperti pedang muncul dari bantalan daging, dan Xiao Wu mengangkat cakarnya dan meletakkannya di bola mata penguntit. "Anda hanya perlu mendekat sedikit untuk membutakan mata Anda." Penguntit itu gemetar ketakutan dan tidak berani bergerak. Dia telah melihat kekejaman Xiao Wu dengan matanya sendiri. Pada saat ini, Mu Jingyuan juga memecahkan binatang roh tingkat 6. Ketiganya datang untuk mengelilingi pengikut. Jun Jiu menatapnya dengan dingin. "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini?" Dia sudah menebak utusan di belakang makam, tetapi dia tidak perlu berbicara. Apa yang keluar dari mulut penguntit jauh lebih sulit untuk dipertanyakan dan disangkal oleh Mu Jingyuan daripada dia. Penguntit itu ragu-ragu, dan cakar Xiao Wu mendekat lagi. Penguntit itu gemetar dan langsung berkata, "Aku akan mengatakannya." Bab 358. "Ini kakak senior Yunni, kakak senior Yunni memintaku untuk mengikutimu." Petik 2, omong kosong. Mu Jingyuan memarahi dengan tidak percaya, "Kamu bukan murid Akademi Taichu, mengapa kamu disebut kakak senior Yunni? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Dan siapa kamu?" Petik 2, "Aku tidak berbohong, kakak senior Yunni mengirimku ke sini. Ini, aku punya lencananya." Penguntit mengeluarkan lencana dari lengan bajunya dengan gemetar, dan Mu Jingyuan lihatlah, wajahnya berubah. Terbukti bahwa itu memang barang Yunni. Mata Jun Jiu dingin, dia bertanya, "Yunni mengirimmu untuk mengikuti kami, mengapa?" Petik 2, Aku tidak tahu. Katakan." King Yu menginjak telapak penguntit, perlahan-perlahan menginjaknya tulang telapak tangan. Dengan cakar tajam Xiao Wu lagi, penguntit kesakitan dan ketakutan, "Saya benar-benar tidak tahu." "Lalu siapa kamu? Bukan murid Akademi Taichu, Tiansu atau Xixiao?" Mu Jingyuan bertanya dengan tegas. Penguntit itu gemetar, tetapi tidak berbicara. Jun Jiu melihat ada yang salah dengan ekspresi si penguntit. Dia melakukan sambaran petir, meraih mulut penguntit dan meremasnya, mengklik. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, mulut penguntit itu diangkat, dan racun biru mengalir keluar dari mulut penguntit itu. Xiao Wu segera melompat dengan jijik. Meski tidak tertelan, racunnya terlalu beracun, dan penguntitnya tidak akan hidup lama.
Menyiapkan racun di mulut adalah perilaku orang mati, jelas bukan murid. Mu Jingyuan cemas, mengulurkan tangan untuk meraih kerah si penguntit. Katakan, siapa kamu? Penguntit itu mulutnya berbusa, tubuhnya berkedut dan dia tidak bisa menjawab Mu Jingyuan. Mu Jingyuan hanya bisa membuang penguntit itu, dan berdiri sambil mengerutkan kening dengan cemas, menatap tubuh penguntit yang berangsur-angsur mendingin. Pada saat ini, dia mendengar Jun Jiu berkata, saya mengungkap Yunni karena saya takut mati, tetapi ketika menyangkut identitas saya sendiri, saya berani menelan racun dan bunuh diri. Saudara pendeta, bukankah begitu itu aneh? Mu Jingyuan memandang Jun Jiu dan tidak berbicara, hatinya pingsan dengan tebakan. Orang mati seperti itu sangat mirip dengan orang dalam suatu organisasi. Dan Mu Jingyuan cukup akrab dengan organisasi ini. Tahanan langit, Jun Jiu juga menebak ini. Hanya tentara mati dari tahanan surga yang akan mengikuti perintah Yunni untuk mengikuti mereka. Tetapi begitu sampai pada mengungkap tahanan surga, tentara yang mati akan bunuh diri. Karena tidak masalah baginya apakah Yunni terekspos atau tidak. Tapi tahanan langit adalah rahasia utama yang tidak bisa diungkapkan bahkan jika dia mati. Saya lebih baik mati daripada ditangkap. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, sampai King Yu memecah kesunyian terlebih dahulu. Dia menatap Mu Jingyuan dan bertanya kepadanya, saudara pendeta, mengapa Yunni mengikuti kita? Petik 2 tanda seru, saudari Junior Jun, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Tidak, efek yang diinginkan Jun Jiu telah tercapai. Tidak peduli apakah penguntit itu hidup atau mati, tapi dia ingin menanamkan benih keraguan di hati Mu Jingyuan. Tidak peduli apakah Mu Jingyuan mempercayai kata-kata penguntit itu atau tidak, dia pasti meragukan Yunni di dalam hatinya. Ketika terakumulasi sedikit demi sedikit kemudian, ketika meledak, itu akan menjadi situasi putus asa bagi Yunni dan Tetua Agung. Identitas mereka luar biasa dan sulit dihadapi, sehingga mereka perlu meminjam pisau untuk membunuh. Mu Jingyuan adalah pisau yang dipilih oleh Jun Jiu. Mereka menjatuhkan tubuh penguntit dan melanjutkan perjalanan. Ketika hampir larut malam, saya menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Mu Jingyuan masih dalam pikirannya, duduk di pintu masuk gua dengan ekspresi serius untuk melindungi dirinya dari angin. Di dalam gua, King Yu memotong makanan kering menjadi potongan-potongan halus dan menyerahkannya kepada Jun Jiu. Dia merendahkan suaranya, kakak, bisakah kita mempercayai Mu Jingyuan? Petik 2, jangan percaya padaku, kita hanya perlu berada di kam yang sama. Kam yang sama, Mu Jingyuan adalah tuan muda Akademi Taichu, mengapa dia berada di kam yang sama dengan kita? King Yu mengerutkan kening dan bertanya lagi. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, dan senyumnya dingin dan mengintimidasi. Dia melirik punggung Mu Jingyuan, dan memalingkan muka. Jun Jiu menjawab, ada rekor di Paviliun Changsu. Sejak berdirinya Akademi Taichu, itu telah mengakhiri perilaku membentuk klik dan membentuk klik untuk keuntungan pribadi. Yunni dan Penatua Agung adalah tahanan surgawi. Jika masalah ini terungkap, petik 2, tidak perlu mengatakan sisanya, King Yu mengerti. Mereka tidak perlu menghadapi Penatua Agung secara langsung. Mereka terlalu dini untuk menyelesaikan urusan kuliah sendiri. Mereka hanya perlu mengupas kulitnya dan mempublikasikannya. King Yu mengangguk, menatap Jun Jiu sambil tersenyum, dan berkata, adik kecil, kamu harus istirahat setelah makan makanan kering. Malam ini, kakak dan aku akan menonton malam bersama Brother Pastor, tengah malam. Jun Jiu berkata, dia menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk memberi makan Xiao Wu ikan kering kecil. Ikan kering kecil ini masih diambil dari Mu Jingyuan. Dia memberi makan Xiao Wu begitu banyak sehingga dia tidak memberi muka dan tidak makan. Tetapi ketika Jun Jiu diganti, Xiao Wu sangat imut sehingga Mu Jingyuan tidak dapat menahan keraguan akan kehidupan. Setelah makan makanan kering, Jun Jiu hendak menutup matanya untuk beristirahat. Sebuah suara tiba-tiba dan lembut muncul di benak Jun Jiu, dengan nada gembira. Jun Jiu berkedip, suara itu milik Leng Yuan. Leng Yuan baru saja memberitahunya bahwa Mo Yue akan segera kembali. Xiao Wu mengangkat kepalanya dan mengeong, meong gelombang tuan, Mo Yao akan segera kembali. Apakah tuan merindukannya? Jika Anda tidak mau, biarkan dia tidak kembali. Xiao Wu tidak pernah lupa untuk memperjuangkan kebaikan. Menggaruk dagu Xiao Wu, Jun Jiu menggodanya, bagaimana jika aku merindukannya? Petik 2, rambut lembutnya terasa nyaman saat disentuh. Jadi dia tidak bisa melepaskannya.
Dengan punggung menempel ke dinding, Junjiu menyipitkan matanya. Adapun apakah dia menginginkan Mo Yue atau tidak, Junjiu tidak tahu jawabannya. Tetapi jika dia kembali, hidup akan lebih menarik, bukan? Leng Yuan dengan senang hati memberitahu Junjiu berita itu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Mo Yue gagal mengeluarkan kunci naga tahanan. Di bawah 9 lapisan jurang dingin, di kolam batu giok dingin 10.000 tahun. Mo Yue terhuyung-huyung keluar dari kolam batu giok yang dingin, 2 kunci penjara berdengung di belakangnya, dan darah merah keperakan menodai punggung Mo Yue. Tik-tok jatuh, dan garis darah mengular di belakangnya. Yin Han ingin membantu Mo Yue, tetapi takut akan paksaan Mo Yue. Yin Han berlutut di tanah dan tidak bisa bangun. Dia melihat ke bawah dan melihat kaki Mo Yue berjalan ke ranjang batu giok yang dingin dan duduk. Lalu dia mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya melawan paksaan. Yin Han memandang Mo Yue dan berkata, "Tuan, kamu tidak bisa mencoba lagi." Berisik, Yin Han segera tutup mulut. Wajahnya, yang sedingin es, penuh kekhawatiran saat ini. Tuannya kembali tiba-tiba dan memberanikan diri untuk mencabut kunci naga tahanan, dan siksaan tragis yang lebih buruk dari kematian sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Yin Han tidak mengerti mengapa tuannya tiba-tiba mengeluarkan kunci penjara. Sekarang masih jauh dari waktunya, dan mencoba dengan gegabah hanya akan memperparah lukanya. Peluang sukses sangat kecil. Mo Wuyu menutup matanya dan terengah-engah. Luka di punggungnya sembuh dengan kecepatan yang menakutkan, tapi hanya di tulang kupu-kupu. Kunci naga tahanan mempengaruhi penyembuhan lukanya, dan celahnya bola-balik seperti ini. Tapi tidak membaik. Membuka matanya, pupil vertikal emas di matanya sangat dingin. Mo Wuyu memandang Yin Han dan berkata, "Apakah ada cara untuk mengisolasi pengaruh belahan jiwa, Tuan? Junjiu adalah obatmu. Tidak ada obat selain ini." Bab 359. Yin Han mengerti. Tuan ingin mencabut kunci naga penjara karena Junjiu. Naga tahanan kunci naga yang terperangkap, para pengamat seperti dia yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berbalik di bawah kunci naga tahanan, apalagi bergerak bebas. Di ribuan dunia, hanya master yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kunci naga tawanan. Tapi di bawah kunci naga penjara, itu masih mempengaruhi pengendalian diri tuannya. Hanya di depan Junjiu, aku tidak bisa menahan diri. Bulan purnama malam itu, meski Mo Yue baru saja memeluk Junjiu, dia tidak melakukan apapun. Tapi dia khawatir dia akan menyakiti Junjiu ketika dia kehilangan kendali. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuatnya sangat mungkin untuk melakukan gerakan kecil dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Yin Han berkata, "Tuan, jika Anda ingin menyingkirkan kunci penjara, ada cara lain." Petik 2. Katakan. Mo Yue menatap Yin Han dengan dingin. Kunci naga penjara dapat memenjarakan naga, tetapi jika kekuatan tuannya meningkat tajam, kunci naga penjara tidak akan dapat menjebaknya. Yin Han mencengkeram lehernya di udara, dan Mo alis dan mata Wu Yue kasar dan berdarah. Dia menatap Yin Han dengan dingin, setiap kata yang dia ucapkan mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Apa yang kamu katakan?" Mo Yue meremas lehernya dengan erat, membuat Yin Han sulit bernapas apalagi berbicara. Yin Han hanya bisa menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Tuan, tolong dengarkan saya dulu, saya tidak berani membiarkan Tuan memakan nyonya masa depan." Mo Yue mengangkat tangannya, dan Yin Han terbang keluar dan berguling di tanah beberapa kali sebelumnya. Dia stabil. Dia segera bangkit dan berlutut untuk menjelaskan, Junjiu adalah obat master dan belahan jiwa master. Master hanya perlu berkultivasi dengan Junjiu, dan kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Cukup untuk memecahkan kunci tahanan. Mo Yue tidak menjawab, hening sejenak. Suamsiu tentu saja merupakan arti harfiah, yang mudah dimengerti. Tapi memikirkan usia Junjiu, Mo Yue menolak di dalam hatinya. Meskipun jiwa Junjiu sudah dewasa dan dia bukan lagi seorang gadis, tubuhnya masih lemah dan rapuh, dan Mo Yue tidak ingin menyakitinya. Mo Yue bersandar di ranjang batu giok yang dingin dan berpikir dalam-dalam. Kultivasi ganda untuk sementara tidak mungkin, tetapi apalagi yang bisa dilakukan selain kultivasi ganda? Jari-jarinya mengetuk tempat tidur batu giok yang dingin secara berirama, dan Mo Yue tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memandang Yin Han dengan dingin, dan memerintahkan, siapkan obat untuk mengunci roh naga. Ya, Yin Han mengambil pesanan. Mengunci roh naga adalah metode sebelumnya. Untuk sementara menekan kunci naga tawanan,
tetapi waktunya terbatas. Sesekali, Mo Yue harus kembali ke 9 lapisan jurang dingin untuk melakukannya lagi, dan ketika bulan purnama, dia harus mundur untuk melawan kunci naga tahanan. Setelah jeda, Mo Yue berkata lagi, Yin Han, temukan beberapa teknik kultivasi ganda. Yin Han diam-diam menolak begitu cepat, dan sekarang aku menginginkannya lagi. Pikiran tuannya tidak bisa ditebak. Batuk, Mo Yue menyatakan bahwa dia siap, dia bisa melakukan penelitian terlebih dahulu. Setelah menggoda Xiao Jiwer ratusan kali, Xiao Jiwer tidak mungkin mengetahui bahwa dia tidak tahu harus bertanya apa. Dikatakan bahwa wanita sangat peduli dengan keterampilan pria, dia harus kuat, dan mengalahkan Xiao Jiwer dalam satu gerakan untuk membunuh semua gulma dan bunga liar dalam hitungan detik. Pikirannya di luar kendali, dan Mo Yue mendapatkan kembali ketenangannya setelah melafalkan mantra meditasi. Dia bangkit dan berjalan ke kolam batu giok yang dingin lagi. Kali ini dia bisa kembali menemui Xiao Jiwer setelah dia selesai mengunci roh naga. Saya tidak tahu apakah Xiao Jiwer senang menerima dansu darinya. Saat Mo Yue sedang mengunci roh naga, Yin Han mengingat satu hal. Dia mengambil slip giok dan berkomunikasi dengan Leng Yuan. Leng Yuan, Master tidak akan bisa naik ke tingkat ketiga untuk sementara waktu. Petik 2. Apa, Yin Han? Kamu tidak menyukaiku, bukan? Anda memberitahu saya bahwa tuannya akan segera kembali. Petik 2. Oh, Yin Han acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Muka yang tak menunjukkan perasaan. Leng Yuan di sisi berlawanan dari slip giok hendak melompat, dan dia menggertakkan giginya dengan kesal. Aku sudah memberitahu Nona Jun. Kamu bisa mengetahuinya. Yin Han berpikir sejenak dan berkata, aku tidak memintamu untuk mengatakannya. Itu tidak ada hubungannya denganku jika kamu mengatakannya sendiri. Setelah selesai berbicara, Yin Han dengan dingin memadamkan cahaya slip giok. Komunikasi terputus, membuat Leng Yuan tidak bisa berkata apa-apa dan tersedak di dunia rangkap 3 yang lebih rendah. Apa yang harus dilakukan? Akankah Nona Jun mengira dia pembohong? Dia benar-benar mengira tuannya akan kembali, dan Nona Jun pasti sangat senang mendengar berita tentang kembalinya tuannya. Dan bukankah Nona Jun menyiapkan hadiah untuk tuannya? Dia memberitahu sebelumnya agar Nona Jun bisa bersiap terlebih dahulu. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya tidak akan kembali dalam beberapa saat. Leng Yuan berjongkok di atas pohon, menutupi wajahnya dengan khawatir. Ini sudah berakhir. Meong, ada meong di telingaku. Leng Yuan melepaskan tangannya, dan menatap Xiao Wu yang berjongkok di sampingnya dengan acuh tak acuh. Saya tidak tahu kapan Xiao Wu menjadi lebih pintar, atau apakah hidung kucing itu terlalu mancung. Dimanapun dia bersembunyi, Xiao Wu dapat menemukannya. Leng Yuan menyeka wajahnya, apa yang kamu lakukan? Meong, aku mendengar percakapanmu barusan, Mo Yao tidak akan kembali hahaha. Meong senang, aku bisa memonopoli bantuan Tuan Meong gelombang-gelombang. Aku tidak begitu mengerti apa yang dibicarakan Xiao Wu, tapi Leng Yuan bisa menebak bahwa Xiao Wu sedang sombong, dan dia sangat malu. Sudut mulutnya berkedut, dan dia mengelak dan berteleportasi menjauh dari pohon. Melihat Leng Yuan melarikan diri, Xiao Wu tidak marah, dia mengangkat kepalanya dengan bangga, dan kembali mengibas-ngibaskan ekornya. Itu tidak memberitahu tuannya bahwa semakin cepat mau jahat kembali, semakin baik. Malam ini, bulan cerah dan bintang-bintang padat, tenang dan damai. Xiao Wu kembali ke Jun Jiu, menggulung dirinya menjadi setengah lingkaran, dan menutup matanya dengan nyaman di samping Jun Jiu. Mereka damai dan damai di sini, dan tempat lain tidak sepi hanya karena ini malam. Yunni diam-diam menghindari para murid dalam tim, dan datang ke danau sendirian. Dia membuka mulutnya dan meniru nyanyian burung, dan embusan angin bertiup kencang di belakangnya. Tubuh membeku, Yunni menoleh ke belakang. Wanita yang duduk di atas batu besar di tepi danau di bawah sinar bulan sama menawannya dengan goblin rok kain kasa merah tidak bisa menutupi kepenuhan di atas, juga tidak bisa menutupi kaki putih memikat di bawah. Tubuh panas, mempesona. Ini adalah pesona yang bahkan tidak bisa ditolak oleh wanita. Tapi ketika Yunni menatap matanya, dia tiba-tiba menggigil dan berlutut untuk memberi hormat. Yunni telah bertemu Sister Hong Ying. Apa yang kamu lakukan untuk memberi hormat? Kamu dan aku sama-sama murid di akademi, meskipun kita tidak berada di akademi yang sama. Tapi identitas kita sama, bukan? Kata Hong Ying, menggoda dan halus. Suaranya seperti ular, yang indah,
mendesis dan mengeluarkan surat, memilih seseorang untuk dimakan. Yunni menggelengkan kepalanya dan membenamkan dirinya lebih rendah lagi. Yunni tidak berani. Meskipun di permukaan mereka duduk bersama, mereka berada di tahanan langit. Hong Ying di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang, dia benar-benar tidak berani berdiri berdampingan dengan Hong Ying, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Mendengar jawaban Yunni, kepuasan terpancar di mata Hong Ying. Dia berjalan dengan langkah yang mempesona dan panas, dan rok yang berkibar hampir tidak bisa menyembunyikan kebulatan di belakangnya. Berdiri di depan Yunni, Hong Ying mengangkat dagu Yunni dengan jari-jarinya dicat merah. Dia berkata, "Yunni, saya tidak puas dengan pekerjaan yang telah Anda dan kakek Anda lakukan. Jun Jiu telah berada di Akademi Taichu selama lebih dari sebulan, bukan? Mengapa belum ada kabar? Ini benar-benar Jun Jiu sih, dia sangat licik, dan Brother Pastor telah melindunginya, jadi kami gagal beberapa kali. Kami tidak berani mengungkapkan identitas kami, jadi kami belum membuat kemajuan apapun." Mu Jingyuan melindunginya, tanda tanya. Yunni menundukkan kepalanya, ya. Bab 360. Hong Ying mengubah tangannya untuk mencubit dagu Yunni, dan dia mengencangkan ujung jarinya dengan erat untuk menyakiti Yunni, yang mengerutkan kening, dan kabut bergulung di matanya. Tapi aku tidak berani membuka mulut untuk berteriak kesakitan. Setelah beberapa saat, Hong Ying melepaskan Yunni. Dia tampak muram dan mengancam, dan berkata, bagaimana Mu Jingyuan bisa melindunginya? Dia tidak bisa memukulnya dengan 8 tiang, dan dia tidak mengenalnya. Apakah Mu Jingyuan menemukan sesuatu? Saya dan kakek selalu mengikuti aturan dan tidak pernah membocorkan rahasia apapun. Saudara Pastor tidak mungkin tahu. Saya tidak tahu mengapa dia ingin melindungi Jun Jiu, dan Mu Jingyuan juga berada di sisi Jun Jiu kali ini. Ya, dia ceritakan secara detail. Yunni ragu-ragu untuk mengatur kata-katanya sebelum berbicara, dan memberitahu Hong Ying dari awal. Setelah mendengar penjelasan Yunni, Hong Ying mengerutkan kening dan tatapannya menjadi lebih dingin dan lebih menyeramkan. Hong Ying mengangkat tangannya dan menyentuh cambuk kulit di pinggangnya. Yunni menjadi pucat ketakutan saat melihat tindakan ini. Nama pembunuh Algojo membuat Yunni takut dan takut. Dia mendengar Hong Ying bergumam, pasti Fu Linzhan dan yang lainnya yang memberitahu Mu Jingyuan. Pasti mereka berdua yang selalu menentangku. Sial, pertemuan roh berburu dibawa ke depan oleh Hong Ying. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu hasil dari Yunni dan Tetua Agung Akademi Taichu. Harta itu terlalu penting bagi mereka. Dia harus mendapatkannya, dan apa yang dia janjikan, dia tidak bisa mengecewakan guru. Tapi sekarang Mu Jingyuan sebenarnya bersama si Jalang Jun Jiu, bagaimana dia bisa melakukannya? Jangan bicara tentang metode aneh Jun Jiu, yang sebenarnya menyakitinya, bahkan membunuh Pang Qingyue dan orang mati yang dibawanya. Dengan tambahan Mu Jingyuan, seorang spiritualis hebat tingkat kedua, Hong Ying tidak memiliki peluang untuk menang dengan melakukannya sendiri. Pada saat ini, Yunni memandang Hong Ying dengan hati-hati, dan berkata dengan lembut, kakak senior Hong Ying, saya telah mengirim seseorang untuk mengikuti mereka. Terus ikuti dan laporkan keberadaan mereka kepadaku mulai sekarang. Jika kamu melakukannya dengan baik, Yunni, aku akan memberimu banyak hadiah. Tetapi jika kamu gagal melakukannya dengan baik dan mengecewakanku, kamu tahu apa yang akan terjadi. Ya, Yunni mengerti. Dan kamu adalah tawananku, kamu harus memasuki lingkaran berdarah. Setelah Hong Ying selesai berbicara, dia melangkah maju. Langkahnya mempesona dan menggoda, tapi dia berjalan 10 meter, dan menghilang di depan Yunni dalam sekejap mata. Setelah Hong Ying pergi, Yunni menghela nafas lega dan duduk di tanah. Dia menyentuh dagunya yang merah dan sakit, merasakan keringat dingin membasahi pakaiannya dari belakangnya. Mata Yunni masih berkedip-kedip ketakutan. Di penjara Tian, kecuali Din Tiansu, tidak ada yang takut pada Hong Ying, Algojo wanita. Tanda seru, Yunni takut pada Hong Ying, dan juga iri pada Hong Ying. Dia juga ingin mencapai level Hong Ying suatu hari nanti, bahkan lebih kuat dari Hong Ying. Mengepalkan tinjunya dengan erat, Yunni bergumam pada dirinya sendiri seolah terhipnotis. Cepat atau lambat, aku akan melakukannya. Sekarang tangkap Jun Jiu dulu, dan kali ini aku akan mengikuti pertemuan berburu roh. Aku harus mendapatkan metode mentalnya. Jika tidak, saudari Hong Ying membunuh Jun Jiu, dan itu akan berakhir. Yunni kembali dan menunggu berita. Pada saat itu,
dia merasa ngeri dan terganggu karena pengikut yang dia kirim tidak mengirim kembali berita apapun. 2 hari kemudian, masih belum ada kabar. Yun Ni panik. 6 hari telah berlalu sejak pertemuan perburuan roh dimulai. Jun Jiu dan yang lainnya telah memasuki kedalaman hutan Dongping, tetapi mereka masih setengah jalan dari garis samping berdarah untuk memasuki lingkaran kemenangan. Ketika kami sampai di sini, bimbingan Mu Jingyuan secara bertahap menjadi tidak berguna. Pergi untuk digunakan. Dia meremas ruam di antara alisnya, melihat sekeliling dan akhirnya menyerah. Melihat kembali ke Jun Jiu dan King Yu, dia berkata, saya belum pernah ke sini, dan saya tidak bisa memandu jalan ke depan. Tapi perjalanan kita lancar dan cepat. Jangan khawatir tentang mencapai lingkaran kemenangan, kita yakin mereka yang pertama tiba. Karena ini masalahnya, serahkan sisa jalan kepadaku. Jun Jiu membuka mulutnya, dan Mu Jingyuan sangat tercengang. Dia memandang Jun Jiu dengan bingung, menatapnya beberapa kali dengan tidak percaya, dan berkata, Jun Jiu, apakah kamu tahu jalan di hutan Dongping? Tunggu, ini tidak mungkin. Kamu belum pernah ke hutan Dongping, dan ini adalah pertama kalinya kamu tahu jalannya. Bagaimana orang bisa tahu jalannya ketika mereka datang ke sini untuk pertama kalinya? Tetapi jika Jun Jiu tidak mengenalnya, mengapa dia mengatakan serahkan padanya? Mu Jingyuan bingung, dan merasa bahwa dia tidak bisa melihat Jun Jiu dengan jelas. Sejak memasuki hutan Dongping, Mu Jingyuan merasa bahwa Jun Jiu menyegarkan 3 pandangannya setiap hari. Gugu King Yu bertindak seperti dia melihat melalui apa yang biasa dia lakukan, dan Mu Jingyuan merasa bahwa dia memiliki seorang pendamping. Singkatnya, Jun Jiu terlalu mesum. Di usia muda, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Monster itu keterlaluan. Jun Jiu mengangkat tangannya untuk membuat formula, dan menjelaskan, aku tidak tahu jalannya, tapi burung yang tinggal di sini tahu. Petik 2. Burung. Sedikit petunjuk. King Yu mengangkat bahu ke arahnya, saudara pendeta, lihat saja. Segera setelah itu, Mu Jingyuan melihat burung pertama terbang ke puncak pohon di depan Jun Jiu, berkicau padanya. Kemudian secara bertahap, semakin banyak burung yang terbang. Tidak hanya ada burung biasa, tetapi banyak juga binatang roh. Mu Jingyuan bahkan melihat binatang roh tingkat 6, burung ajaib ombak. Burung-burung ini berbaris dengan patuh, berkicau seolah sedang berbicara dengan Jun Jiu. Jika Xiao Hu tidak menempati Jun Jiu, berbaring di bahunya dan memamerkan giginya pada burung-burung itu, mungkin ada beberapa burung yang berdiri di atas Jun Jiu dengan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan ini, Mu Jingyuan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Membuka mulutnya, dia menyadari betapa lemah dan kagetnya nada suaranya. Mu Jingyuan, junior sister Jun masih bisa berbicara burung. King Yu menjawab, hampir. Melihat burung-burung terbang satu demi satu, Jun Jiu meninggalkan binatang roh tingkat 6, burung iblis gelombang. Dia mengangkat alisnya dan memandangi mereka berdua, lalu mengatupkan bibirnya dan berkata, ayo pergi. Burung Bomo tahu di mana garis samping berdarah itu, dan itu bisa membawa kita ke lingkaran kemenangan. Oke, Mu Jingyuan ingin mengatakan, Suster Junior Jun luar biasa. Ini seperti curang, belum lagi Akademi Taichu plus Tiansu dan Zixiao, siapa yang bisa dibandingkan dengan tim mereka? Pertama, peluang ada di tangan. Dengan burung iblis gelombang yang memimpin, mereka menghindari jalan memutar di sepanjang jalan dan dapat menghindari sebagian besar makhluk roh. Sangat mudah untuk mencapai tepi lingkaran kemenangan, dan tidak cocok untuk terburu-buru dalam kegelapan. Jun Jiu mengidentifikasi pegunungan di kejauhan dan berkata, kita akan dapat mencapai lingkaran kemenangan sebelum tengah hari besok. King Yu dan Mu Jingyuan mengangguk, mereka perlu memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan status mereka, dan pembantaian paling brutal dan berdarah akan terjadi setelah memasuki lingkaran kemenangan. Memilih 1 dari 10.000 tidaklah mudah. Jun Jiu tiba-tiba melihat ke langit. Malam ini adalah bulan darah. Bulan darah itu tidak menyenangkan, dan begitu muncul, ia akan mengumumkan bahwa bencana akan datang. Dan Jun Jiu menemukan bahwa dia tidak mendengar kicau burung malam ini, juga tidak mendengar raungan binatang buas. Malam ini, kesunyian terlalu mencekam, sedemikian rupa sehingga ketika tanah longsor dan gempa bumi, semua orang tidak bisa bereaksi. Dalam sekejap, itu berubah dari kesunyian yang menakutkan menjadi getaran bumi yang memekakkan telinga. Bersambung,